Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mendemonstrasikan mengenai penggunaan website, yaitu website yang kami buat adalah penerimaan dan pengeluaran kas pada organisasi. Selamat menonton! Yang pertama, ini terkait register akun. Ketika mengklik websitenya, tampilan pertamanya akan seperti ini. Namun dikarenakan user belum memiliki akun, jadi kita harus register terlebih dahulu. Jadi kita klik bagian register. Nah, ketika diklik, tampilannya akan seperti ini. Lalu muncul email, username, password, dan repeat password. Itu harus kita isi satu-satu. Setelah sudah diisi dari mulai email dan repeat passwordnya, kita bisa langsung klik register. Lalu akan ditampilkan kembali tampilan login. Lalu kita bisa mengisi username dan passwordnya. Lalu kita klik login. Kemudian yang kedua, ini terkait login admin. Sama seperti tadi, ditampilkan kolom email atau username dan juga passwordnya. Kita harus mengisi satu-satu dari mulai email atau username dan juga passwordnya. Lalu kita klik login. Selanjutnya ada tampilan dashboard. Ini ketika kita telah melakukan login, ini kita bisa melihat total anggotanya berapa, total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa, dan total saldonya ada berapa. Lalu di sini juga ada menu-menu. Yang pertama ada menu anggota. Kita bisa melihat anggota-anggota yang telah mendaftar di website ini. Selanjutnya untuk pemasukan, kita juga bisa melihat anggota-anggota yang sudah membayar kas, karena pemasukannya ini diambil dari kas. Lalu untuk pengeluarannya juga kita bisa melihat pengeluaran-pengeluaran apa saja yang kita lakukan selama satu periode. Lalu yang terakhir ringkasan. Di sini kita bisa melihat pemasukan atau pengeluaran per bulannya. Lalu di bawahnya juga ada total pemasukan dan total pengeluaran. Lalu kita juga bisa melihat surplus atau defisitnya. Fitur yang pertama yaitu anggota. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggota dengan klik tambah anggota. Yang sebelumnya kita sudah punya contoh user dan juga Cia. Kemudian kita masukkan nama anggota barunya, misalnya Mutia, emailnya mutiahrk@gmail.com, kemudian divisinya PSDM, dan juga angkatannya bisa pilih 60 atau 61. Kemudian kita simpan. Nah, setelah disimpan sudah muncul nama Mutia. Kemudian bagi user, setelah kita melakukan registrasi akan ada email berupa activate your account. Di sini emailnya untuk mengaktifasi akun yang telah kita buat saat registrasi tadi. Nah, di sini kita klik activate account. Kemudian kita masukkan email atau username yang kita gunakan saat registrasi tadi. Misalnya di sini emailnya mutiahrk@gmail.com. Untuk passwordnya juga password yang digunakan saat registrasi tadi. Setelah kita menginput email atau username dan juga passwordnya, kita melakukan login. Dan setelah login, ini adalah tampilan dashboard untuk per user yaitu Mutia HRK. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat status bayar dan juga ringkasan. Setelah itu, tampilan di admin Mutia, status akunnya masih belum registrasi. Nah, setelah melakukan aktivasi akun, bagi Mutia barulah kita refresh. Dan untuk statusnya sudah berubah menjadi sudah registrasi.
Nah, di tampilan admin ini kita bisa melihat detail dari setiap anggota yang sudah kita input. Misal kita mau lihat detail anggota dari Mutia. Nah, di sini kita bisa lihat nama, email, divisi, angkatan, dan juga status akun Mutia. Nah, status akunnya sendiri itu sudah registrasi karena Mutia sudah melakukan aktivasi akun dari emailnya itu. Nah, kemudian untuk status pembayaran tahun 2025 tertera bulan Januari sampai Desember itu belum bayar semua karena Mutia belum melakukan penyetoran uang kas ke admin dari bulan Januari sampai Desember. Nah, ini bisa dilihat juga di Mutia kalau dia sudah melakukan aktivasi. Nah, kita kembali, kemudian kita mau edit nih misalnya. Nah, Mutia, misalnya kita mau edit angkatannya menjadi angkatan 61. Kemudian kita klik update. Nah, di datanya tertera angkatan Mutia yang tadinya 60 sekarang sudah terupdate menjadi 61. Nah, kita edit lagi, misalnya mau diubah lagi menjadi angkatan 60. Kita update lagi. Nah, itu menjadi 60 lagi angkatannya. Nah, selanjutnya jika anggotanya sudah terregister, sekarang kita akan menginput data pemasukan. Di sini sudah ada contoh, yaitu Cia membayar uang kas tanggal 24 November. Deskripsinya adalah contoh dan jumlahnya 10.000. Lalu kita tambahkan pemasukan. Pertama, pilih anggotanya terlebih dahulu. Nah, kedua, tanggalnya hari ini. Nah, untuk deskripsinya yaitu kas November dengan jumlah 10.000. Nah, jika sudah ada tampilannya akan seperti ini. Kita cek detailnya. Nama anggotanya Mutia, tanggalnya hari ini, deskripsinya kas November, jumlahnya 10.000. Lalu jika kita ingin mengedit misalnya untuk uang kas di bulan Oktober, maka kita ubah dulu tanggalnya pada bulan Oktober dan deskripsinya kita ganti menjadi kas Oktober dengan ditambahkan telat bayar dan jumlahnya masih sama. Lalu update. Nah, sehingga data berhasil terupdate dengan keterangan Mutia, tanggal pembayarannya bulan Oktober, lalu kita cek detailnya, maka akan tampil seperti ini. Tanggalnya berubah. Lalu kita cek lagi ke anggota di bagian detail pada bagian status. Nah, maka akan terlihat Mutia sudah membayar uang kas di bulan Oktober. Selanjutnya kita akan menginput pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran itu sendiri tuh kurang lebih kayak pemasukan, tapi bedanya di sini gak ada per anggotanya, karena dia di sini jatuhnya pengeluaran organisasi. Misalnya, tanggal kita mengeluarkan uang itu 24 November hari ini. Deskripsinya fotokopi surat, terus jumlahnya itu 5.000. Nah, di sini udah ada nih total pengeluarannya sebesar 5.000. Jadi untuk detailnya, tanggal hari ini kita mengeluarkan pengeluaran untuk fotokopi surat yang jumlahnya 5.000. Kemudian kita mau edit nih, misalnya pengeluarannya nggak mau 5.000 tapi 3.000. Kita ganti jadi 3.000 lalu update. Jika sudah terupdate, jadinya total pengeluarannya jadi 3.000. Nah, misalnya kita mau nambahin lagi nih pengeluaran lainnya, tambahkan pengeluaran,
lalu tanggalnya hari ini, terus deskripsinya adalah print LPJ jumlahnya 9.000. Kemudian kita simpan. Nah, ini ada total pengeluarannya yaitu 3.000 ditambah 9.000 jadinya 12.000. Kemudian kalau mau editnya masih sama kayak yang fotokopi surat. Nah, misalnya kita mau hapus nih salah satunya. Misalnya kita mau hapus yang fotokopi surat. Terus yakin ingin menghapus data ini, kita klik OK. Jadi pengeluarannya sisa satu yang 9.000. Di sini kami sudah melakukan penambahan anggota yang terdiri dari berbagai divisi dan juga berbagai angkatan. Berikut tampilan keseluruhannya. Nah, di sini terdapat perbedaan status akun. Ada status akun yang belum diregistrasi dan ada juga status akun yang sudah diregistrasi. Nah, di sini perbedaannya apa? Yang sudah diregistrasi itu artinya anggota atau user sudah melakukan aktivasi lewat email seperti yang tadi awal dijelaskan, dan dia sudah bisa melakukan akses kepada website kas organisasi seperti ringkasan, pemasukan dan pengeluaran sebagai bentuk dari transparansi organisasi, dan juga mengecek status kas dirinya sendiri apakah sudah dibayar atau belum. Sementara yang belum melakukan registrasi artinya user tersebut belum melakukan aktivasi lewat email dan user belum bisa mengakses website kas organisasi ini. Kami sudah menambahkan 3 transaksi tambahan, yaitu dengan deskripsi, ada print sertifikat, konsumsi PJ gedung, dan juga stand banner. Di sini juga seperti halnya pemasukan, kita bisa melakukan penentuan tanggalnya, yaitu tanggal pengeluaran, yang mana di sini kami memasukkan di bulan Oktober dan juga November. Setelah melakukan transaksi pengeluaran, kita bisa melihat ringkasan keuangannya, yaitu di sini ada pemasukan dan juga pengeluaran, ada total pemasukan di paling bawah dan total pengeluaran di paling bawah. Lalu totalnya juga ada untuk per bulannya, jadi ada total untuk di bulan Januari, total Februari, sampai dengan total di bulan Desember. Jika dilihat paling bawah, di sini kita melihat bahwa ada surplus sebesar 21.000 di bagian total paling bawah kanan. Di sini pemasukan ditandai dengan warna hijau dan pengeluaran ditandai dengan warna merah. Begitupun di total akan mengeluarkan warna hijau jika keadaan kas dalam keadaan untung dan warna merah jika dalam keadaan kas rugi. Misalnya ringkasan sudah jadi dan sudah fix dan akan dibagikan kepada anggota misalnya via WhatsApp atau via media chat lainnya. Di sini kita bisa juga membagikan dalam bentuk PDF, jadi tidak perlu di screenshot dengan klik ekspor PDF. Di sini tampilannya sama seperti yang ada di dalam website, yaitu ada kolom bulan, pemasukan, pengeluaran, dan juga total. Maka kita akan langsung bisa mendownload dan membagikannya dalam bentuk PDF atau dalam format PDF. Oke, kita masuk ke halaman dashboard, di mana di sini ada Hello Admin, kamu memiliki tugas periksa keuangan sekarang. Nah, di sini ada total anggota yang mana jumlahnya seluruhnya 31, total pemasukannya sebesar Rp100.000. Terus ada total pengeluarannya juga baru Rp79.000 dan total saldo jadi Rp21.000. Nah, di sini ada grafik terkait grafik perubahan saldo dari bulan Januari, Februari, Maret hingga bulan Desember. Ada pertumbuhan
alias kurang lebih sekitar 78% dari Rp100.000. Dan di sini ada bila ingin mencari terkait data anggota, teman-teman bisa menggunakan fitur search, dimana tinggal diketik karena ada 31 anggota, kita mencari misal Mutia, kita cari dan ada, jadi langsung ketemu nama anggotanya. Oke, jadi misal sekarang Cia, ini juga ada namanya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga akhir. Semoga video ini dapat menginspirasi. Bye-bye!